Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menodongi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbak di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perteduhanmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya kita luar biasa. Nah adik-adik, gak terasa ya, kita sudah meninggalkan tahun 2021. Dan sekarang kita ada di tahun yang baru, di minggu pertama, di bulan Januari. Nah adik-adik, kakak mau tanya dulu dong, siapa sih yang masih senang untuk dengar firman Tuhan? Siapa yang masih senang untuk beribadah? Banyak sekali yang suka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari tempat ini, Kak Esther mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru. Kiranya di tahun yang baru adik-adik semakin giat untuk masuk dalam ibadah, masuk mendengar firman Tuhan, dan rajin membaca Alkitab. Amin. Ayo adik-adik semuanya, kita siapkan hati yuk. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru, untuk bulan yang baru, dan di tahun yang baru ini. Kita sama-sama tundukkan kepala yuk adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk tahun yang baru, di mana Tuhan sudah membimbing kami di tahun 2021. Tuhan terus menjaga dan melindungi kami sampai kami boleh ada di tahun ini. Tuhan, kami boleh memasuki tahun yang baru dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan, kami yang rindu akan Engkau, kami datang menyembah Engkau, kami mau mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami katakan Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Yuk sekali lagi adik-adik angkat tangan, katakan Bapa, Engkau baik. Katakan Bapa baik, Bapa Engkau
Bapa ku cinta Kau. Adik-adik kita naikkan pujian ini sekali lagi, katakan Bapa baik. Bapa Engkau baik, katakan Bapa baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau dan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, kami puji nama-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Yuk adik-adik mulai sembah. Katakan terima kasih buat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa. Di hari-hari yang telah lalu, Tuhan kami melihat kebaikan-Mu. Tuhan kami melihat penyertaan-Mu. Tuhan kami merasakan cinta Tuhan buat kami. Mungkin kami saat ini masih harus ibadah di rumah-rumah. Mungkin kami hanya bisa bertemu dengan mama, papa, adik atau kakak. Tapi kami katakan Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus, Engkau yang terbaik buat kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau terus Tuhan Yesus intim dengan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Kami masih anak-anak, kami masih kecil, namun kami berjanji di hadapan-Mu, kami mau cinta Engkau. Katakan, aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Katakan dengan lembut, Bapa-Ku cinta. Panggil, katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau. Ini janji kami di hadapan Tuhan. Memasuki tahun yang baru di tahun 2022, kami berjanji untuk semakin setia. Kami berjanji untuk merubah hidup kami. Kami berubah ya Tuhan Yesus, kami mau berubah di hadapan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh, kami mau serius sama Tuhan. Bahkan kami mau menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan sebentar kami akan memuji, menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Adik-adik, siapa yang suka cita dari rumah-rumah, coba kakak mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita, lambaikan. Haleluya, haleluya. Kalau adik-adik di rumah suka cita, kakak juga suka cita di tempat ini. Karena hari ini kakak merasakan indahnya kasih Tuhan. Kakak bahagia karena melihat ada adik-adik yang suka cita. Kita naikkan pujian ini. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang
Tuhan. Yuk adik-adik tunjuk ke mama, ke papa, katakan semuanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan. Yuk sama-sama berdiri katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan hari ini kurasa, hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ajak mama papa bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Lihat wajahnya ke kiri kanan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan. Sama-sama yuk bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan,
citalah sekarang katakan besok, besok katakan selalu bersuka citalah. Haleluya, 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 haleluya. Kakak percaya kita semua sukacita. Kakak juga semakin sukacita loh adik-adik di tempat ini. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji menyembah Tuhan. Tapi ada sesuatu yang kurang, firman Tuhan. Hari ini yuk kita sama-sama buka hati kita. Kita bilang, Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau datang dalam hatiku. Dan pagi hari ini ada Ibu Gembala yang kita kasihi, ada Ibu Nancy dan juga ada Kak Sirma yang akan membawa kebenaran firman Tuhan. Yuk sekali lagi kakak undang kita sama-sama duduk diam di rumah masing-masing. Gak ada yang ngobrol lagi, gak ada yang main-main. Kita tundukkan kepala, kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Ketika pujian penyembahan kami Tuhan, kami bawa kepadamu, kami tahu Tuhan, kami sedang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memilih kami sejak kami masih anak-anak. Dan kini saatnya kami mau duduk diam, kami mau tenangkan diri kami ya Tuhan. Kami mau tenangkan hidup kami mau dengar firman Tuhan. Kami berdoa memberkati ya Tuhan Yesus untuk Ibu Gembala kami yang kami kasihi. Untuk Ibu Nancy dan juga kakak sekolah minggu yang kami kasihi, Kak Sirma yang akan membawa Tuhan Yesus isi hati Tuhan. Ada satu pesan yang Tuhan taruh di hati mereka untuk diberikan kepada kami. Mungkin kami tidak mengerti, tapi Roh Kudus akan menuntun kami supaya kami mengerti. Berkati setiap kami yang mendengar, berkati ya Tuhan Yesus penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu itu Bapa boleh menjadi kekuatan yang mengingatkan kami untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam kasih-Mu kami berdoa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yuk adik-adik yang ada di rumah-rumah, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mulai sembah Dia, kita bilang Tuhan Yesus. Panggil Dia, adik-adik panggil Dia, bilang Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu Tuhan. Rindukan kehadirannya adik-adik, rindukan kehadiran Tuhan Yesus dalam hati adik-adik. Panggil Dia, panggil. Tuhan Yesus senang kalau dipanggil sama kita. Yuk panggil, bilang Tuhan Yesus masuk dalam hati kami. Tuhan Yesus dengar suara adik-adik. Tuhan Yesus dengar suara-Mu adik-adik. Yuk katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa, sudah di tahun baru nih, tahun baru, tahun 2022. Ada Bugem Nancy yang kita kasihi, ada Kak Sirma di sini. Wah, adik-adik di rumah pasti sudah siap-siap untuk menyaksikan firman Tuhan pagi hari ini. Wow, adik-adik jangan-jangan pada melihat ya, kok kita-kita lagi ya Bu? Iya, kok Bugem lagi, kok Kak Sirma lagi? Iya, tenang adik-adik, teman-teman kalian lagi pada liburan. Tapi jangan khawatir, minggu depan udah teman-teman kalian nih yang bawakan sharing firman Tuhannya. Ya, betul sekali. Ya, adik-adik, pagi hari ini kita kan mau mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi bukan menonton. Jadi adik-adik harus siapkan hati juga, benar-benar sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita satukan hati ya untuk berdoa. Yuk. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan di hari ini, di minggu pertama di bulan Januari 2022, hari yang baru Engkau sediakan bagi kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap proses, untuk setiap pembelajaran yang kami alami di tahun 2021. Kami percaya Tuhan, itu semua mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Bapa, karo pagi hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah menyiapkan hati kami Tuhan. Urapi setiap firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Kiranya urapan-Mu mengalir atas setiap adik-adik yang sedang menonton, atas setiap papa-mama yang sedang mendampingi. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja begitu luar biasa Tuhan. Untuk setiap teman-teman yang sedang menonton walaupun secara online. Terima kasih Bapak, urapan-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas. Terima kasih Bapak, sertai kami sampai akhir ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Yeay. Nah, Bugem, pagi hari ini kita mau mendengarkan sharing tentang apa nih ya Bugem ya? Nah, adik-adik yang di rumah dan papa mama yang mendampingi, hari ini di minggu pertama di bulan Januari 2022 kita akan membahas satu tema yang merupakan tema umum untuk tahun 2022 yang diberikan oleh Tuhan kepada Opa Niko, yaitu tahun paradigma yang baru. Paradigma yang baru. Yang barunya Kak Sirma paham nih Bugem. Paradigma ini apa ya Bugem ya? Iya. Nah, Bugem mau jelasin ya arti kata paradigma. Paradigma itu artinya cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang akan mempengaruhi dalam berpikir maupun bertindak. Begitu Kak Sirma. Oh, jadi mempengaruhi ya cara kita memandang sesuatu, cara berpikir, cara bertindak kita. Berarti adik-adik, kalau adik-adik ingat nih tahun 2021 temanya apa nih? Tentang
integritas. Ya. Ya, ini sama juga nih, sesuai juga dengan apa tema yang sudah kita pelajari di tahun 2021. Ya, dan tentang paradigma ini ternyata ada ayatnya juga ya, Bu Gom ya. Ya, betul Kak Sirma. Ayatnya yang pertama diambil dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Kak Sirma boleh bacain nggak? Oke, adik-adik kita buka ya Alkitab kita, Yesaya 43 ayat 18 sampai 21 ya. Oke, kalau sudah ya kita baca sama-sama ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Amin, haleluya. Nah, kita bisa belajar dari ayat ini, dari Yesaya 43 18 sampai 21 ini, bahwa Tuhan ingatin kita melalui Nabi Yesaya, kita nggak usah lagi ingat hal-hal yang dahulu. Ya, hal-hal mungkin di tahun 2021 kemarin adik-adik pernah ngalamin yang namanya kesedihan, kekecewaan, terus kemudian mengalami kegagalan. Kalau nggak salah adik-adik sudah terima rapot ya, sebagian mungkin sudah terima rapot. Mungkin waktu terima rapot hasilnya tidak seperti yang kalian harapkan ya. Mungkin ada beberapa mata pelajaran yang nilainya kurang. Nah, itu menjadi satu pemicu buat adik-adik di tahun 2022 milikilah cara pandang yang baru. Artinya begini, belajar lebih sungguh-sungguh, belajar lebih fokus. Jangan suka main HP. Jangan pegang HP terus setiap hari ya. Jangan suka main game terus. Nah, belajar untuk membagi waktu dengan baik, belajar untuk mengatur segala sesuatu. Misalnya gini loh Kak Sirma, misalnya main game, boleh main game ya, tapi dikasih waktunya. Sejam atau 2 jam cukup, setelah itu selesai. Belajar lagi, baca lagi apa yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi apa-apa yang mungkin kita alami yang kurang baik di tahun 2021, jangan membuat kita tidak semangat atau membuat kita menjadi lesu dan lemah. Tapi di tahun 2022 kita harus memiliki cara pandang yang berbeda. Aku harus berhasil, aku harus bisa lebih baik lagi di tahun yang baru ini. Ya, betul adik-adik ya. Jadi kalian tadi lihat ya, dengar ya, tadi paradigma itu cara berpikir, cara pandang, cara bertindak. Nah, seperti yang disampaikan di firman ini tadi, ada contoh yang disampaikan oleh Bu Nancy tadi ya. Jadi bagian ini tadi, bagian kita itu tidak mengingat hal-hal yang membuat kita tuh jadi nggak semangat belajar, membuat kita tuh jadi males bangun pagi, males saat teduh, males baca Alkitab. Nah, hal-hal yang seperti itu kalian harus ubah. Kalian harus menghilangkan hal-hal seperti itu. Jangan diingat-ingat lagi gitu. Baca Alkitab terus nanti juga sama juga nilainya saya jelek. Kalau nggak belajar ya tetap jadi jelek. Kalian tetap harus belajar juga. Gitu adik-adik ya. Seperti ya saya ini adik-adik, nanti setelah selesai ibadah adik-adik bisa baca nih satu perikop tentang Israel sebagai saksi Allah ya, bagaimana bangsa Israel yang tadinya ada di tinggal di bangsa Mesir, kemudian Tuhan tuntun untuk keluar dari bangsa Mesir. Ya kalau misalnya mereka membandingkan ya dengan keadaan di Mesir, enakan di sana, mereka tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan ya. Di ayat 19 dia bilang, lihat ya. Tapi sebelum lihat, kita harus bisa melupakan hal-hal yang dulu. Kalau kita terikat dengan hal-hal yang dulu, kita nggak akan bisa melihat seperti yang di ayat 19 yang disampaikan, yang tadi kita baca bersama-sama. Gitu ya adik-adik ya. Dan satu lagi ada ayat lagi ya. Iya betul, betul Kak Sirma. Ada di Filipi 3 ya Bu ya. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Kak Sirma bisa bacain? Oke.
Adik-adik buka ya Alkitabnya Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah adik-adik, tahu nggak siapa yang menulis kitab Filipi ini? Nah, siapa nih? Ayo, ada siapa yang bisa angkat jawab? tangan? Nah, itu Bu, ada yang jawab Bu. Ada yang jawab. Ada yang jawab Bu. Dapat Kita kasih hadiah nggak? Hadiah, Hadiah boleh, ya, Bu. boleh. Ya, yang nulis adalah Rasul Paulus. Ya, betul. Yang menulis kitab Filipi ini adalah Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, Rasul Paulus itu sebelum dia bertobat dan menjadi anak Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh, dahulunya dia itu sangat membenci orang-orang yang ikut Tuhan. Ya, dia malah menganiaya mereka gitu ya. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia berubah. Ya, dia berubah total dan sungguh-sungguh memberikan hidupnya melayani Tuhan. Dan kita lihat di ayat 13 bagian B. Ya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kalau kita masih suka ingat yang dulu-dulu, Kak Sirma, aku gagal, aku nggak bisa, aku nggak mampu, itu kedepannya kita agak susah ya untuk mengalami keberhasilan. Karena jadinya kita ingat-ingat terus yang dulu. Aku pernah begini, aku pernah begitu. Kayaknya aku nggak bisa deh. Nah, bila kita belajar dari Rasul Paulus hari ini ya, Rasul Paulus yang dahulunya kalau kita boleh bilang dia jahat ya. Sebelum dia kenal Tuhan Yesus dia jahat. Dia suka menganiaya orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia berubah, dia menjadi anak Tuhan, dia bilang dia lupain semua. Karena dia mau mencapai apa yang menjadi panggilan Tuhan. Dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Begitu adik-adik, belajar sungguh-sungguh dari Filipi 3:13 sampai 14 ini untuk menangkap isi hati Tuhan mengenai tahun paradigma yang baru. Ya, betul sekali adik-adik ya. Jadi tadi dibilang di ayat firman Tuhan ini, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Tapi kalau sekarang di belakang adik-adik ada papa mama, jangan dilupakan ya. Iya jangan. Tadi adik kasih uang jajan, ya kan. Jadi maksudnya adik-adik melupakan apa yang di belakangku itu tadi seperti yang udah Bugem sampaikan. Jadi yang membuat kita tidak semangat, yang menghakimi kita. Kalau kita itu masih tidak layak, kalau kita itu nggak mungkin bisa melakukan hal yang terbaik. Nah itu ada di mana? Di pikiran kita adik-adik. Jadi hari ini kita belajar di firman Tuhan itu ada dua bagian nih. Apa yang menjadi bagian kita harus lakukan, apa yang menjadi bagian Tuhan. Bagian kita apa tadi? Melupakan apa yang telah di belakangku. Ingat ya, paradigma itu berpengaruh dengan cara pikir kita. Betul. Terus mengarahkan diri kita kepada apa yang mau kita tuju. Ya, terus kita juga melakukan bagian apa nih? Kita harus berlari. Ya mungkin kita tadi misalnya belajar nilainya masih rata-rata, ya kita belajar lagi, berlari-lari sampai kita bisa mendapatkan apa yang kita tuju. Ya adik-adik, dan bagian Tuhan tadi seperti apa? Ada di Yesaya tadi adik-adik ya. Di bagian tadi di Yesaya apa? Tuhan mau menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang mungkin bagi kita itu adalah hal yang mustahil, tapi bagi Tuhan itu hal yang mungkin. Jadi tapi pertama bagian kita harus kita lakukan dulu adik-adik. Ya, Kak Sirma. Ini kan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki pengertian yang benar, pemahaman yang benar tentang Tuhan sendiri, ya. Nah, adik-adik bisa lihat kalau Bugem Nancy sama Kak Sirma bisa berdiri di depan adik-adik, melayani adik-adik, menyampaikan firman. Nah, kalian harus bisa menangkap bahwa menaruh di dalam hati kalian dan pikiran kalian, kalian mampu, ya. Kalian mampu. Tidak menutup kemungkinan suatu saat kalian pun akan seperti kita, berdiri di depan sini menyampaikan firman.
jangan pernah mendengarkan kata-kata yang negatif tentang kalian. Ya, dengarkan apa yang firman Tuhan sampaikan, apa yang firman Tuhan katakan kepada kalian, bahwa kalian adalah anak-anak yang luar biasa, yang dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan kami sangat rindu bahwa anak-anak semua, adik-adik semua yang ada di rumah bisa terlibat di dalam pelayanan ini, Kak Sirma. Pelayanan ibadah anak online, GBI Raden Inten. Jadi nanti nggak kita lagi ya Kak Sirma ya? Iya betul adik-adik. Karena banyak teman-teman ya adik-adik yang berpotensi ya. Iya betul, ya. betul. Nanti kalau kalian mau bisa nanti menghubungi Kak Sirma atau bisa juga mengontak kakak-kakak yang lain. Bu Nancy juga bisa. Jadi pasti kalau Tuhan sudah taruh di dalam hati adik-adik ya saat ini nih kerinduan untuk melayani, adik-adik tidak perlu takut, melangkah saja adik-adik. Ya, melangkah saja, setiap langkah Tuhan pasti akan berkati. Ya, betul sekali. Nah, ini yang bisa kita sampaikan ya buat betul. Adik-adik di hari ini di tanggal 2 Januari 2022. Luar biasa ya. Supaya adik-adik bisa memahami apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat kita, buat gereja kita sepanjang tahun 2022 ini, yaitu tahun paradigma yang baru. Adik-adik, Bu Gem Nancy dan Kak Sirma mendorong kalian untuk lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, ya, lebih sungguh-sungguh lagi belajar menghasilkan nilai-nilai yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, kami rindu adik-adik semua boleh berhasil dalam studinya, boleh dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Tempat ini terbuka buat kalian untuk explore, untuk menggali bakat dan talenta kalian, melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan di masa muda kalian. Sebelum kita tutup dalam ibadah ini, kita mau angkat satu pujian ya. Pujiannya tentang apa ya Kak Sirma? Tentang kebaikan Tuhan ya, bahwa seluruh hidup kita itu juga untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang bisa bernyanyi bersama, kita nyanyi ya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sangat baik. Dalam setiap tarikan napas kami dapat merasakan kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat tahun yang baru. Kami bersyukur buat adik-adik kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih. Mari adik-adik yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang sudah lewat, dan di tahun yang baru ini, tahun 2022. Percayalah,
Tuhan tetap menyertai dan melindungi adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik, Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang senantiasa menuntun kami, membawa kami menggenapi destiny-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, menggenapi seluruh rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami bagikan untuk adik-adik kami yang ada di rumah-rumah mengenai tahun paradigma yang baru. Kami berdoa dari tempat ini biar adik-adik dapat menangkap pesan yang sederhana ini. Tuhan, ubahkan mereka supaya mereka mengerti rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mereka memiliki cara pandang yang berbeda di tahun yang baru, yang akan mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak mereka, supaya mereka lebih sungguh-sungguh lagi menjadi anak Tuhan yang takut Engkau sungguh-sungguh lagi. Berkati studi mereka Tuhan di tahun ajaran yang baru ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkati mereka masing-masing yang masih SD maupun SMP Tuhan. Berkati pelajaran-pelajaran yang akan mereka hadapi di semester baru ini Tuhan, semester genap ini Tuhan. Berikan hikmat, berikan kepintaran, kecerdasan. Berikan kecerdasan di atas rata-rata, sama seperti Engkau memberikan kepada Daniel. Demikian pula Kau memberikan kepada adik-adik kami yang ada di rumah. Buat mereka menjadi adik-adik, anak-anak yang berbeda, yang takut Tuhan. Bedakan mereka Tuhan dari anak-anak yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Buat perbedaan supaya teman-teman mereka boleh melihat bahwa mereka memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat dalam kehidupan mereka. Berkati papa mama yang mendampingi mereka dalam mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati usaha yang papa mama lakukan di hari-hari ini Tuhan. Kami tahu pandemi belum berakhir Tuhan, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, yang senantiasa menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik yang terkasih, angkat kedua tanganmu, kita mau terima berkat Tuhan hari ini. Biarlah kasih dan sukacita, damai sejahtera Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua, dan dalam penyertaan, pelindungan dan kuasa Roh Kudus menaungi dan memimpin kita untuk masuk di tahun yang baru dan penuh dengan sukacita, penuh dengan kesuksesan, penuh dengan keberhasilan, karena kita telah memiliki cara pandang yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati semua katakan sama-sama, amin. Berkati. Yuk kita sampaikan selamat tahun baru buat anak-anak, buat adik-adik kita di rumah. Selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Dah.